皆さん、おはよう。今回のvideo ga itu desu ne, mau bahas tentang LPK abal-abal. Dibilang abal-abal sih sebenarnya bukan ya, tapi dari banyak kasus yang aku sendiri temui dan ini langsung denger dari yang bersangkutan bahwasanya dia pernah ketipu. Ya, ada yang 30 juta, bahkan ada yang 60 juta, dan dari mereka sendiri yang ngomong ke aku, karena berhubung sebenarnya guys, aku tuh 4 tahun pengalaman mengajar di LPK yang ber-SO. Ya, jadi bukan aku mau promosi LPK tempat aku bekerja dulu ya, tapi kalau misalnya kalian mau tahu aku dulu kerja di mana, silahkan aja komen, nanti aku kasih tahu. Dan di sini tuh banyak, Indonesia itu terbilang banyak memberangkatkan tenaga kerja ke Jepang sebagai pemagang, ya khususnya gitu loh. Dan LPK yang bagus itu LPK yang seperti apa? Pasti kalian akan mencari tahu gitu loh. Dan di era yang sekarang serba digital ya, kalian bisa mendapatkan informasi dengan sangat mudah. Jadi kalian jangan malas-malas, tinggal googling aja, kalian cari LPK yang ber-SO, itu nanti langsung keluar kok, langsung link resminya dari Bina Lantas. Ketika jadi Google LPK ber-SO, nanti aku kasih. Nah, itu beberapa ratus daftar LPK yang sudah ber-SO. Tinggal kalian cari yang terdekat dari rumah kalian. Itu jauh mengurangi ongkos kan. Kenapa sih harus memilih LPK yang ber-SO? Supaya kalian tidak dioper-oper. Ini saya kasih contoh, misalnya kamu masuk ke LPKA dan LPKA itu belum ada SO-nya. Otomatis si LPK tersebut akan mencari atau menyalurkan ke LPK yang ber-SO. Prosesnya panjang, keluar duit mulu. Aku bukannya mau mematikan rezeki LPK yang tidak ber-SO ya. Siapa tahu mereka yang menonton ini segera membuat LPK-nya supaya bisa ber-SO gitu loh. Jadi kadang kasihan gitu loh ngeliat temen-temen yang kayak udah semangat banget gitu kan, orang tuanya juga nyari duitnya susah, ya kan, bayar ke LPKA yang gak ber-SO. Dilempar dah tuh ke LPK yang lainnya gitu kan, yang udah ber-SO. Di situ juga proses dong, bayar lagi gitu loh, duit yang dikeluarkan banyak. Jika mau kakaru shio kane mau kakaru jang, sudah cocok kali sudah nih. Dakara kalian harus pinter-pinter milih LPK mana yang sudah ber-SO atau yang belum gitu. Dan ketika kalian mendapatkan LPK yang sudah ber-SO, ya itu tadi, lihat dulu background dari LPK tersebut, sudah memberangkatkan berapa siswa, kan bisa kalian lihat itu di media sosialnya. Mungkin kalau dia promosi di media sosial, atau bisa kalian cari tahu, atau kalian bisa telepon, atau kalian bisa mendatangi langsung LPK tersebut, menanyakan di sini proses belajarnya seperti apa, lantas histori LPK tersebut bagaimana, berapa puluh siswa, berapa ratus siswa yang sudah dia berangkatkan ke Jepang, terus biayanya berapa, dan untuk tahap pertama saya harus lunas berapa atau apa. Dan kebanyakan sih biasanya LPK yang ber-SO itu tidak langsung jebret sekian puluh juta atau langsung lunas di awal gitu tanpa kalian belum mendapatkan perusahaan atau apa. Jadi ibaratnya coba deh kalian pikirkan matang-matang gitu loh. Masa iya kamu mau bayar katakanlah ya 30 juta tapi kamu belum dapat perusahaan, nggak tahu kapan bisa berangkat ke Jepang, ya itu logikanya aja gitu loh. Jadi kalian ya cari tahu detail lah di situ prosesnya seperti apa dan pembayarannya seperti apa. Misalnya kalian kasih contoh ya, tips totalnya misalnya 30 juta gitu loh. Oke, di tahap pembelajaran ini kamu harus bayar sekian persen. Ini tujuannya untuk pembukaan paspor, untuk medical check up karena harus fit. Kalau misalnya kamu nggak fit ya udah nggak bisa gitu kan. Terus bla 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 blanya sekian. Nanti ketika shio kamu turun sekian, dan sampai kamu mau berangkat hamin 2 minggu atau hamin 1 bulan kamu mau berangkat, baru pelunasan sekian puluh juta gitu. Itu menurutku sih masih masuk akal, dan memang rata-rata kebanyakan LPK akan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kalian langsung dimintain jebret 30 juta, 50 juta, tapi kalian belum tahu uang itu untuk apa, ya pikir-pikir lagi lah, jangan. Nah, gitulah ya maksudnya. Tahu lah ya, yang perlu kalian garis bawahi, yang perlu kalian tekankan ketika kalian belum menerima CEO itu Certificate of Eligibility, di mana surat sakti yang 80% insya Allah kalian bisa berangkat ke Jepang. Karena untuk mendapatkan CEO itu tidak mudah gitu loh, banyak proses yang harus kita lalui gitu kan. Jadi dokumen-dokumen kita harus benar-benar valid, dokumen-dokumen kita harus benar-benar sinkron. Karena gini,
keberangkatan ke Jepang itu yang perlu kalian tahu ya, tidak menyangkutkan satu pihak saja. Yang terhubung di sini adalah dari LPK, lantas dari KUMIAI. KUMIAI ini adalah nanti yang akan mengurusi kalian di Jepang, dan juga perusahaan penerima. Jadi ketiga pihak ini saling bersangkutan, lantas nanti yang akan mengurus atau mengajukan seluruh dokumen kalian ke imigrasi Jepang gitu loh. Jadi memang banyak prosedur atau banyak langkah-langkah yang harus ditempuh. Jadi kalau misalnya kalian ada penawaran di LPK, 3 bulan langsung berangkat, 2 bulan langsung berangkat sebulan, iya memang tidak ada yang tidak mungkin, saya tahu gitu kan. Tapi logikanya untuk pengurusan dokumen itu paling cepat 3-6 bulan. Dan untuk persyaratan kalian ke Jepang itu dari imigrasi Jepang, dari pemerintah Jepang, kalau dulu itu penanggung jawabnya adalah JITSUKO, kalau yang sekarang OTIT, itu mewajibkan kalian minimal harus belajar selama 4 bulan. Jadi kalau misalnya ada LPK yang 1 bulan berangkat cepet kok, 3 bulan langsung berangkat, emang ada gitu loh. Dan bahkan murid aku yang sekarang balik lagi ke Jepang, itu ada, dia kerja di scaffolding gitu, baru masuk interview, lantas keterima 2 bulan dia berangkat, emang ada gitu. Dan itu bisa kekejar karena waktu itu memang pengurusan dokumen itu paling cepat 1,5 bulan itu CEO bisa turun gitu loh. Nah, kalau sekarang itu 3-6 bulan yang paling cepat gitu. Jadi memang proses ke Jepang itu nggak bisa sesingkat yang kalian bayangin. Ya bayangin kalian ingin mendapatkan gaji yang besar di Jepang, ya masa iya sih prosesnya, ya pasti butuh proses yang lumayan panjang. Dan biasanya jangka waktu yang normal itu ya 6 bulan sampai 1 tahun, itu normal sih. Dan di sini ada tindakan dari kaliannya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian di LPK-nya males-malesan, kalian tidak menunjukkan attitude yang bagus, kalian tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, ketika di interview oleh user Jepang kalian pelengak-pelengok, nggak bisa bahasa Jepang, ya mau gimana mau dapat perusahaan gitu. Jadi di sini selain LPK turun andil, ya dari kalian juga turun andil gitu. Ibarat sama halnya kalian belajar bahasa Jepang gitu. Mau kamu diajarin guru sehebat bagaimanapun guru itu mengajar, kalau kalian dari niat hati kalian gak ada keinginan belajar, kalian malas-malesan, ya gimana bisa gitu loh. Jadi ya memang dari diri kalian juga harus nge-push supaya cepat bisa belajar bahasa Jepang. Kenapa? Kalau kalian misalnya bisa bahasa Jepang, maksudnya bisa lebih unggul daripada teman-teman kalian, jelas pasti kalian akan cepat mendapatkan job. Karena keunggulan bisa bahasa Jepang itu ya luar biasa, pasti cepet gitu. Ingat ya, terlepas dari nasib, ingat. Jadi kita nggak ngebahas tentang nasib orang gimana nya gitu loh. Udah, itu kita nggak ngebahas tentang itu. Jadi ya itulah tips-tips atau trik-triknya supaya kalian cepat keterima dan proses kalian ke Jepang itu bisa berjalan dengan lancar. Dan resikonya begini lagi, kalau misalnya kalian tidak memilih LPK yang berstatus SO, itu nanti ketika kalian dioper ke LPK yang ber-SO, otomatis LPK SO itu akan memprioritaskan siswa mereka sendiri dong dibandingin kalian gitu loh. Dan biasanya LPK yang SO itu mendatangkan murid dari LPK yang tidak ber-SO itu ya karena mungkin bisa jadi faktor misalnya permintaannya 20 orang gitu, tapi di LPK tersebut kurang. Karena biasanya gini, ketika permintaan 20, otomatis kita harus punya murid 3 kali lipatnya, jadi 60 orang gitu. Dan di LPK tersebut mungkin kekurangan siswa, jadi akhirnya manggil dari LPK lain gitu. Dan biasanya sih ya yang diprioritaskan pasti muridnya sendiri lah. Jadi nggak fair dong buat mereka yang udah belajar misalnya di situ 6 bulan, 1 tahun. Ya pasti yang diprioritaskan adalah siswanya sendiri gitu loh. Karena kebanyakan nih, biasanya user-user Jepang itu akan menanyakan kepada para pengajarnya atau kepada pihak LPK-nya, gimana menurut kalian siswa ini, dari attitude-nya, dari bahasanya bagaimana. Dan pasti yang lebih tahu adalah yang mengajar di LPK yang ber-SO dong gitu loh. Jadi ya itu sih, dan gak ribet. Tapi bukan berarti LPK yang tidak ber-SO itu tidak baik ya, aku gak bilang seperti itu atau menipu atau abal-abal, enggak. Cuman jatuhnya kayak kalian ya ribet gak sih kalau harus kedua LPK gitu. Lebih baik kan langsung aja cari yang ber-SO yang udah pasti bisa memberangkatkan kalian. Pastinya iya, kalau kalian mau sabar nunggu prosesnya,
Dan ya saya katakan 70% lah insya Allah yang ber-SO itu bisa memberangkatkan. Ya kenapa nggak 100%? Ya karena kan bisa gagal. Gagalnya dari mana ya? Dari kalian sendiri, misalnya kalian yang mengundurkan diri, atau mohon maaf banget buat perempuan yang tiba-tiba itu ya seperti itulah ya, nggak bisa ke Jepang kan akhirnya karena gembol. Dan mungkin kalian maaf ya, terjadi musibah yang akhirnya kalian mengundurkan diri, atau misalnya di tengah perjalanan mohon maaf ya jatuh sakit sampai akhirnya tidak bisa ke Jepang. Ya banyak faktor yang menggagalkan kalian, mungkin dokumen-dokumen kalian atau yang lain-lainnya gitu. Jadi saya nggak bisa katakan kalian bisa 100% berangkat melalui LPK SO karena tadi itu ada faktor-faktor seperti itu yang bisa menggagalkan kalian ke Jepang. Bisa jadi perusahaan penerima kalian bangkrut atau gimana, banyak hal yang menggagalkan gitu loh. Tapi bukan berarti setelah itu gagal nggak ada kesempatan lagi. Pasti kesempatan itu akan ada jika kamu memang sungguh-sungguh dan berniat. So, semoga ini bisa membantu kalian. Buat kalian yang mencari LPK, aku harus nyari LPK yang seperti apa? Itu tadi tipsnya. Semoga video ini bisa membantu kalian dan bermanfaat buat kalian. So, gambarimasyo. Bye-bye.